Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Wahyu Beril dengan NIM B1B1 21060. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, untuk materi yang akan saya paparkan adalah pengaturan kuota produksi batubara. Pengertian batubara. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan dan bisa terbakar. Pengertian lain, batubara adalah batuan sedimen atau endapan yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan, serta berwarna coklat sampai hitam, yang sejak pengendapannya terkena proses kimia dan fisika yang menjadikan kandungan karbonnya kaya. Endapan batubara Indonesia tersebar dari Sumatera sampai Papua. Endapan itu paling banyak ditemukan di cekungan-cekungan besar seperti di Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menurut Badan Geologi tahun 2011. Jumlah sumber daya batubara mencapai 161 miliar ton dan cadangannya mencapai 28 miliar ton. Dengan jumlah itu, cadangan batubara Indonesia hanya 0,6% dari jumlah cadangan batubara dunia. Dari total produksi batubara Indonesia, sekitar 25% digunakan untuk kepentingan di dalam negeri, sedangkan 75% lagi diekspor ke luar negeri. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi eksportir terbesar batubara dunia dan menjadi produsen kedua terbesar batubara dunia. Sebagian besar batubara Indonesia untuk pembangkit listrik. Batubara Indonesia mempunyai pasar tersendiri di dunia. Di pasar dunia, sebagian batubara Indonesia diekspor ke Cina, India, dan Jepang, serta sebagian lagi diekspor ke Afrika, Eropa, sampai Amerika. Untuk penetapan harga batubara, pasar dalam negeri menggunakan coal index atau harga batubara acuan. Sedangkan untuk pasar luar negeri, Indonesia menggunakan sistem yang berlaku secara internasional. Saat ini, hampir 70% produksi batubara Indonesia untuk dalam negeri dimanfaatkan oleh perusahaan listrik negara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sekitar 10% digunakan untuk pembuatan semen. Sisanya digunakan untuk bahan bakar industri atau proses metalurgi.
Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah Indonesia mencanangkan peningkatan pemakaian batu bara untuk kepentingan dalam negeri dan mengurangi ekspor. Batu bara Indonesia akan dijadikan sekitar 33% dari total energi Indonesia pada tahun 2025. Kuota batu bara mengacu pada batasan atau jumlah tertentu yang ditetapkan sebagai produksi, impor, ekspor, atau penggunaan batu bara dalam suatu periode waktu tertentu. Kuota ini biasanya diterapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur pasokan dan permintaan batu bara dalam suatu negara. Kemudian, pemberlakuan kuota batu bara dapat memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk yang pertama, mengontrol produksi. Pemerintah dapat menetapkan kuota batu bara untuk mengatur jumlah produksi batu bara dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta menjaga harga batu bara agar tetap stabil. Kemudian untuk yang kedua, mengatur impor dan ekspor. Kuota batu bara juga dapat digunakan untuk mengendalikan jumlah batu bara yang diimpor atau diekspor dari suatu negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat atau menjaga ketersediaan batu bara di dalam negeri. Kemudian untuk yang ketiga, mendorong penggunaan yang berkelanjutan. Nah, pemerintah dapat menerapkan kuota batu bara untuk mendorong penggunaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dengan membatasi jumlah batu bara yang dapat digunakan. Pemerintah berharap dapat mendorong penggunaan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Kemudian di Indonesia, kuota penggalian batu bara ditambang dan ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa kita singkat itu ISDM, sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara untuk setiap perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Indonesia dalam rangka mengatur pasokan batu bara ke pasar domestik maupun internasional. Kuota penggalian batu bara dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM.
menentukan kuota tambang batu bara daerah tertentu melibatkan berbagai faktor seperti keberadaan cadangan batu bara, permintaan pasar, infrastruktur pendukung, dan aturan pemerintah setempat. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah umum yang dapat diambil untuk menentukan kuota tambang batu bara di daerah. Yang pertama ada analisis pasar selanjutnya. Analisis pasar perlu dilakukan untuk menentukan permintaan batu bara di daerah tersebut, serta permintaan dari pasar nasional dan internasional. Analisis pasar dapat membantu menentukan tingkat produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian evaluasi cadangan batu bara. Pertama, harus dilakukan evaluasi terhadap cadangan batu bara di daerah tersebut. Hal ini meliputi estimasi kuantitas dan kualitas batu bara yang tersedia untuk diekstraksi. Nah, dari hasil evaluasi tersebut dapat ditentukan kapasitas tambang dan produksi yang dapat dilakukan. Konsultasi dengan pemerintah setempat terakhir. Perlu dilakukan konsultasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui aturan dan peraturan yang berlaku terkait tambang batu bara di daerah tersebut. Nah, hal ini meliputi izin dan regulasi yang diperlukan, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan tambang. Kemudian evaluasi infrastruktur pendukung. Evaluasi terhadap infrastruktur pendukung juga perlu dilakukan. Hal ini meliputi akses jalan, transportasi, dan keberadaan fasilitas pendukung lainnya seperti pembangkit listrik dan pabrik pengolahan batu bara. Infrastruktur mendukung memadai dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kemudian untuk mendapatkan kuota produksi batu bara, perusahaan tambang batu bara di daerah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan tambang batu bara juga harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait lingkungan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Berikut persyaratan administrasi yang umumnya harus dipenuhi antara lain. Yang pertama ada izin usaha pertambangan atau IUP. Perusahaan tambang batu bara harus memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Izin ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan
dan aturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tambang batubara. Kemudian ada surat keterangan lengkap tanah atau SKLT. Surat keterangan lengkap tanah adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk kegiatan tambang. Kemudian ada perencanaan produksi dan jangka waktu tambang atau PPJWT. Perencanaan produksi dan jangka waktu tambang adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana produksi dan jangka waktu kegiatan tambang. Dokumen ini harus disetujui oleh pemerintah sebelum perusahaan dapat memulai kegiatan produksi batubara. Kemudian ada rencana kerja dan anggaran atau RKA. Rencana kerja dan anggaran adalah dokumen yang berisi rencana, kegiatan, dan anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan produksi batubara. Kemudian ada laporan keuangan. Perusahaan tambang batubara harus memiliki laporan keuangan yang lengkap serta akurat, serta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan kegiatan produksi batubara. Selanjutnya ada dokumen lain yang dibutuhkan oleh pemerintah. Selain dokumen di atas, perusahaan batubara juga dapat diminta untuk mengajukan dokumen lain yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang batubara. Dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan, peraturan dan regulasi yang berlaku di setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan lokasi perusahaan tambang batu bara tersebut berada. Nah, kemudian ini di Provinsi Jambi, kuota produksi batu bara untuk tahun 2023 sebanyak 36,5 juta ton. Kuota produksi dapat berubah ketika pemegang izin usaha pertambangan mengajukan revisi RKAB. Revisi rencana kerja dan anggaran dapat dilakukan paling cepat bulan April dan paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Kuota penggalian batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021
dan Permen ESDM atau Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2020. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Geologi, Badan Pengawasan Mineral dan Batubara atau BPM Migas, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara juga turut terlibat dalam pengawasan dan monitoring produksi batubara di Indonesia. Eh, Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam pengucapan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.